Video ini menjelaskan tentang penyajian data. Data statistik tidak hanya cukup dikumpulkan dan diolah, tetapi juga perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pengambil keputusan. Penyajian data bisa dalam bentuk tabel atau grafik dengan keuntungan bahwa data tersebut akan lebih cepat ditangkap dan dimengerti daripada disajikan hanya dalam bentuk kata-kata atau narasi. Tujuan penyajian data itu memberikan gambaran yang sistematik tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil dari penelitian atau observasi. Kemudian, dapat lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam pembuatan analisis data, membuat proses pengambilan keputusan lebih cepat, tepat, dan akurat. Contohnya misalkan, seorang manajer perusahaan ingin menganalisis kecenderungan peningkatan penjualan dengan melihat grafik penjualan yang menunjukkan kecenderungan menaik. Berdasarkan grafik itu, ia dapat memperkirakan berapa jumlah barang yang akan diproduksi, berapa tingkat permintaan pasar, dan berapa jumlah barang yang akan dijual. Sehingga produksi yang berlebihan atau produksi yang underproduction bisa dihindari. Dengan kata lain, penyajian data dalam bentuk tabel ataupun grafik akan membuat proses pengambilan keputusan lebih tepat, cepat, dan akurat. Penyajian data dengan tabel. Tabel adalah kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Ada beberapa bentuk tabel yang dikenal, seperti tabel satu arah atau one-way table, tabel 2 arah, two-way table, dan tabel 3 arah, three-way table. Tabel satu arah. Tabel satu arah ialah tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal atau satu karakteristik saja. Misalkan, jumlah mahasiswa FISIP UIN Jakarta tahun 2018 menurut program studi. Yang ditulis di sini, yang diberikan informasi yang diberikan hanya satu karakteristik, ya, yaitu program studi. Mahasiswa program studi ilmu politik jumlahnya 46, mahasiswa program studi HI jumlahnya 158, mahasiswa program studi sosiologi jumlahnya 78. Ini disebut tabel satu arah. Kemudian ada tabel 2 arah. Tabel 2 arah ialah tabel yang menunjukkan hubungan antara dua hal atau dua karakteristik. Jadi tabel 2 arah itu menunjukkan dua hal atau dua karakteristik. Contohnya di sini, jumlah mahasiswa FISIP UIN Jakarta tahun 2018 menurut program studi dan jenis kelamin. Hal yang diberikan di sini ada dua, yaitu program studi dengan jenis kelamin. Jadi informasi yang diberikan ada dua, ada program studi, ada jenis kelamin. Mahasiswa program studi ilmu politik dengan jenis kelamin laki-laki 22, dengan jenis kelamin perempuan 24. Nah, data yang seperti ini diberikan dalam bentuk seperti ini disebut tabel 2 arah. Kemudian ada tabel 3 arah. Tabel 3 arah ialah tabel yang menunjukkan 3 hal atau 3 karakteristik. Contohnya, jumlah mahasiswa FISIP UIN Jakarta tahun 2018 menurut program studi, jenis kelamin, dan IPK. Ada 3 hal yang diberikan di sini, program studi, IPK, dan jenis kelamin. Jadi informasi yang kita dapatkan di sana ada 3 hal. Ya, mahasiswa program studi ilmu politik dengan IPK besar dari 3 dengan jenis kelamin laki-laki itu 12. Ya. Mahasiswa program studi HI dengan IPK besar dari 3 dengan jenis kelamin perempuan itu jumlahnya 40. Jadi ada 3 hal yang diperhatikan di sana. Baik, itu untuk penyajian data menggunakan tabel. Sekarang kita masuk penyajian data dengan grafik. Penyajian dalam bentuk gambar atau grafik dapat memudahkan pengambilan kesimpulan dengan cepat, ya, lebih cepat dibandingkan ketika menggunakan tabel ataupun narasi. Data berkala atau time series, ya, data time series yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan suatu hal atau kegiatan. Biasanya disajikan dalam bentuk grafik garis. Nah, penyajian dalam bentuk grafik garis itu memudahkan dalam pembuatan tren. Seperti kita ketahui, tren itu dapat dipergunakan sebagai dasar pembuatan ramalan.
Sehingga itu sangat mempermudah ketika dalam bentuk pengambilan keputusan atau perencanaan. Nah, beberapa macam grafik ya, penyajian data dengan grafik itu antara lain seperti ini. Ada grafik garis atau line chart, grafik batang atau bar chart, kemudian grafik lingkaran, pie chart, grafik gambar piktogram, grafik berupa peta, kartogram. Grafik garis tunggal. Grafik garis tunggal atau single line chart adalah grafik yang terdiri dari satu garis untuk menggambarkan perkembangan atau tren dari satu karakteristik. Nah, coba diperhatikan di sini, jumlah penduduk miskin Indonesia per September dalam juta. Dari tahun 2011 sampai 2016, ini akan kita buat dalam bentuk grafik karena yang diperhatikan hanya satu karakteristik, yaitu jumlah penduduk miskin Indonesia dari tahun 2019 sampai 2016. Maka ketika kita bikin grafik garisnya, ini hanya butuh satu garis, sehingga disebut grafik garis tunggal. Ini contoh lain dari grafik garis tunggal. Grafik fluktuasi nilai dolar AS terhadap rupiah Juli 2014 sampai 20 Maret 2015. Grafik garis berganda. Grafik garis berganda atau multiple line chart adalah grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal atau kejadian sekaligus. Misalnya, di sini kita mau melihat perkembangan penjualan toko terang ya dari waktu ke waktu. Ya, jenis barangnya udah lebih dari satu di sini. Ada televisi, AC, dan kulkas. Jadi, ketika kita buat grafik garisnya, maka akan menjadi grafik garis berganda karena garisnya akan lebih dari satu. Yang diperhatikan ada 3 di sini. Ada televisi, AC, kulkas dari 2012 sampai 2018. Oke, kita masuk yang kedua, grafik batang. Ya, grafik batang tunggal. Sama halnya, grafik batang tunggal itu yang diperhatikan hanya satu karakteristik. Di sini, persentase balita menurut tenaga penolong kelahiran di Indonesia tahun 2019. Jadi yang dilihat di sini penolong kelahiran. Di sini bisa dibuat dalam bentuk grafik batang tunggal. Kemudian ada grafik batang berganda. Ya, di sini saya ambil menggunakan data yang sebelumnya. Penjualan toko terang saya ambil tahun 2019, 13 dan 2014-nya. Nah, karena diperhatikan ada 3 di sini ya. Di sini yang pink untuk televisi, yang orange untuk AC, yang sedikit orange ya ini warna kunyit ya. Warna kunyit ini kulkas ya. Jadi ada 3 yang diperhatikan di sini. Itu grafik garis berganda. Kemudian ada grafik lingkaran ya. Grafik lingkaran atau yang biasa dikenal dengan pie chart. Ya. Pie chart modelnya seperti ini ya. Pie chart. Kemudian ada grafik dalam bentuk peta seperti ini. Oke, baiklah, sampai di sini video kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.